Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami kembali menghampiri hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur berterima kasih oleh karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam kami telah beristirahat dan pagi ini boleh bangun, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan jamah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan tidak akan lalu dengan begitu saja, namun akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Roma 14 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, judul dari perenungan kita pada pagi hari ini, Hidup bagi Kristus. Peristiwa kebangkitan Kristus merupakan suatu peristiwa yang sangat misterius. Bahkan peristiwa ini tidak pernah akan bisa kita bayangkan sebelumnya. Peristiwa ini juga berada di luar batas pemikiran manusia. Dan adapun kebangkitan Yesus pertama kali ditandai dengan kubur yang kosong. Dalam peristiwa ini, di dalam Matius 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 diceritakan bagaimana Maria Magdalena dan juga Maria-Maria yang lainnya datang ke kubur Yesus. Dan sesampainya di sana, mereka menemukan bahwa kubur itu telah kosong dan telah terbuka. Tetapi di sana mereka bertemu dengan seorang malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu berkata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Yang kedua, peristiwa kebangkitan Yesus ditandai dengan sejumlah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Yohanes 21, kita bisa melihat di sana bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada mereka. Dan bukan hanya menampakkan diri saja. Yesus juga berkomunikasi, berbicara secara langsung kepada murid-muridnya. Sehingga para murid mengenali siapa Dia dan tahu benar bahwa sesungguhnya Ia benar-benar telah bangkit dan hidup. Di sini membuktikan saudara bahwa kebangkitan yang dimaksud adalah benar-benar kebangkitan dari orang mati. Bukan hanya hidup seterusnya, melainkan jiwa dan roh sesudah mati. Artinya, hidup kita setelah kematian juga berhubungan dengan kebangkitan Kristus. Karena dalam salah satu ayat firman Tuhan juga diingatkan kepada kita bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita selama ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa makna kebangkitan Kristus itu bagi kita? Apa arti kebangkitan itu? Di sini saya akan membagikannya pada kita. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus menjadikan kita manusia yang berpengharapan. Jadi kita bukan lagi manusia yang hanya mengetahui bahwa kita sedang berjalan menuju kematian.
tetapi kita punya pengharapan. Dan manusia yang tidak mempunyai pengharapan adalah manusia yang hanya mengetahui bahwa ia sedang berjalan menuju kematian. Tetapi Kristus dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20 dikatakan telah dibangkitkan sebagai yang pertama atau sulung yang mendahului kita menyeberangi dunia maut sampai kepada hidup, supaya kita juga hidup dalam harapan akan pembaruan yang besar yang akan diwujudkan oleh Allah. Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Dan inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Yang kedua, makna dari kebangkitan Kristus adalah tubuh dosa kita menjadi hilang kuasanya dan kita hidup dalam kehidupan baru. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita menjadi hilang kuasanya, agar kita juga jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Hal ini saudara-saudaraku mendorong kita supaya dalam hidup ini senantiasa menjadi orang-orang yang baru, yaitu orang yang telah menyadari bahwa sesungguhnya kita telah dibebaskan dari cengkraman dosa dan juga maut serta iblis. Dan kita harus berjalan di dalam satu hidup yang baru. Dan pengertian hidup di sini adalah suatu hidup yang menunjuk kepada kehidupan yang kekal itu. Kita dapat membacanya dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Bahwa hidup kita ini adalah hidup yang menunjuk kepada kehidupan yang kekal itu. Maka saudara, pengertian dari ayat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pembacaannya pada pagi hari ini, yang dimana tadi dikatakan Ia adalah Tuhan untuk orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Bahwa Dia adalah Tuhan dari orang-orang hidup yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh dan yang sudah mati dari dosa. Dan pada ayat sebelumnya dalam pembacaan kita tadi juga dikatakan, kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, nyatalah anugerah Tuhan itu bagi kita. Dan sebagai rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, mari kita bersama-sama belajar untuk bertanggung jawab atas anugerah tersebut. Dan yang perlu kita lakukan setelah menerima anugerah keselamatan itu adalah menjalani hidup baru. Hidup baru artinya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sebagai upaya untuk mendapatkan keselamatan, melainkan sebagai bukti ungkapan syukur, penghargaan, dan terima kasih kita kepada Sang Pemberi anugerah keselamatan itu. Dan juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita telah diperbaharui supaya dunia pun percaya. Kita juga mempersiapkan diri untuk menghadiri undangan istimewa dan mengenakan baju pesta, yaitu pakaian kebenaran. Supaya kita tidak seperti orang dalam perjamuan kawin tidak mengenakan pakaian pesta. Artinya dalam hidup ini kita tidak hanya mengakui bahwa kita orang yang percaya, hanya sebatas mengucapkannya saja. Tetapi kita harus mewujud nyatakannya melalui sikap kehidupan yang kita jalani di setiap harinya. Sebab Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia telah hidup.
Untuk itu marilah kita hidup bagi Dia. Filipi 1 ayat 22, ayat 21 hingga ayat 22 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini artinya saudara, bahwa dalam hidup ini, melalui peristiwa kebangkitan Kristus ini, kita diingatkan kembali bahwa hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Kalau hidup kita ini untuk Tuhan, maka kita harus mengenakan pakaian kebenaran itu. Kita harus melakukan kebenaran itu. Kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan bagian dalam kehidupan yang kekal, dalam keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita lewat pembacaan firman dan juga perenungannya pada pagi hari ini. Selamat Paskah bagi kita semua. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Kita kembali satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Biarlah ini semua akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Untuk kami supaya menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin menjadikan hidup kami ini sebagai persembahan yang harum yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Lindungi kami semua, pelihara kami semua untuk sepanjang hari ini yang akan kami jalani. Tuhan berkati kami dalam segala aktivitas kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.